Bayangkan sebuah dunia di bawah kekuasaan besar. Wilayah-wilayah kecil dikuasai oleh kekaisaran. Hukum ditegakkan dengan kekuatan. Dan rakyat hidup di antara harapan dan ketakutan. Di wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah cara manusia melihat hidup. Namanya Yesus Kristus. Ia tidak lahir di istana, tidak juga di keluarga berkuasa. Ia lahir sederhana, tumbuh sebagai bagian dari masyarakat biasa. Tidak ada tanda bahwa ia akan menjadi tokoh besar, setidaknya di mata dunia saat itu. Namun ketika ia mulai berbicara, orang-orang mulai mendengarkan. Bukan karena kekuatan, bukan karena jabatan, tapi karena kata-katanya berbeda. Di tengah dunia yang penuh aturan dan hukuman, ia membawa sesuatu yang tidak biasa, kasih. Ia berbicara tentang mencintai sesama, bahkan mencintai musuh, tentang mengampuni, bukan sekali, tapi berkali-kali, tentang membantu mereka yang lemah, bukan hanya mereka yang penting. Banyak orang datang kepadanya, orang miskin, orang sakit, orang yang tersingkir, dan kepada mereka, ia tidak memberi kekuasaan, ia memberi harapan. Namun tidak semua orang menerimanya. Karena ajarannya, secara perlahan mulai mengguncang sistem yang ada. Ia tidak hanya berbicara tentang Tuhan, ia juga menantang cara manusia memahami Tuhan. Ia mengatakan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak harus melalui kekuasaan atau status, bahwa setiap orang bisa mendekat, dan disinilah konflik mulai muncul. Para pemimpin agama merasa terancam, otoritas politik mulai waspada, karena meskipun ia tidak membawa senjata, kata-katanya memiliki kekuatan untuk mengubah cara orang berpikir. Akhirnya, keputusan besar diambil. Ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Sebuah hukuman yang keras dan menyakitkan, penyaliban. Bagi banyak orang saat itu adalah akhir. Seorang pengajar telah dibungkam. Namun bagi para pengikutnya, itu justru menjadi awal. Mereka percaya bahwa ia bangkit kembali. Dan dari keyakinan itu, lahirlah sebuah gerakan, sebuah ajaran yang menyebar, melampaui batas wilayah, bahasa, dan budaya. Ajarannya sederhana, tapi dalam. Kasih lebih kuat dari kebencian, pengampunan lebih kuat dari balas dendam, kerendahan hati lebih kuat dari kesombongan. Dan perlahan, ajaran itu membentuk sesuatu yang besar, sebuah agama, sebuah identitas, sebuah cara hidup. Yesus Kristus bukan raja, bukan jenderal, bukan penguasa, tapi pengaruhnya melampaui banyak kerajaan. Dari seorang yang lahir sederhana, hidup tanpa kekuasaan, dan mati dengan cara yang tragis. Kisahnya menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dan mungkin, yang membuatnya begitu kuat bukanlah kekuatan fisik, tapi sebuah pesan sederhana, yang terus hidup hingga hari ini. Bahwa dunia bisa berubah, bukan hanya dengan kekuasaan, tapi dengan kasih.